Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AB17. Halo, gue mau memperkenalkan diri. Nama gue di sini AB17. Di channel ini gue ngomongin banyak hal, tapi yang paling banyak gue bahas yaitu 3 topik, yaitu Muslim, politik, dan pendidikan. Di video kali ini kita akan ngomongin soal Muslim. Beberapa hari yang lalu, gue itu sempat nonton videonya pulang sekolah tentang aliran sesat. Jadi di dunia ini ya, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia, banyak banget aliran sesat. Dan tentu saja, semua aliran sesat tersebut itu menyeleweng dari ajaran agama. Gue sempat berpikir, kenapa sih banyak orang yang terjebak ke dalam aliran sesat? Baik itu orang miskin maupun orang kaya. Gue sampai berpikir bahwa jangan-jangan mereka itu adalah orang bodoh yang beragama tanpa otak. Karena topik di sini adalah Muslim dan gue sendiri juga Muslim, gue nggak ngomongin kepercayaan lain. Gue di sini ngomongin tentang Muslim, orang Islam. Di video ini kita akan ngomongin soal 5 golongan yang mencoba menghancurkan Islam, baik dia sadari ataupun tidak. Dan sebelum kita mulai, di sini ada beberapa buku-buku yang gue pajang. 3 di sini adalah buku tulisan gue. Silakan dibeli, linknya di deskripsi. Dan selain itu adalah buku-buku yang cukup terkenal. Jadi mayoritas dari buku ini bisa dibeli. Kalian kalau mau beli silakan klik linknya ada di YouTube Affiliate. Kalian bisa beli di sana. Oke, kita mulai. Jadi ada 5 golongan orang yang mencoba menghancurkan Islam, baik dia sadari atau tidak. Golongan pertama adalah kafir harbi. Jadi kafir itu adalah orang yang sengaja menutup dirinya. Kata kafir itu jauh lebih sopan daripada kata non-muslim. Biar gue jelasin dulu ya di sini. Kafir, teman-teman, itu secara bahasa Arab, itu artinya adalah tutup, atau menutup, atau tertutupi. Nah, kenapa orang kafir disebut kafir? Itu adalah karena orang tersebut sengaja menutup dirinya sendiri dari hidayah Allah. Nah, ingat, kafir adalah tutup. Lalu, itu diserap ke bahasa Inggris, yaitu cover. Nah, kafir. Musik cover adalah musik yang menutup lagu original. Cover itu adalah arti kafir. Sedangkan kata non-muslim, kita bedah ya. Muslim itu adalah orang Islam. Islam itu satu kata dengan salam, artinya keselamatan. Muslim adalah orang-orang yang selamat. Kata non itu menunjukkan bahwa tiada atau ketiadaan atau tidak. Yes. Jadi non-muslim artinya adalah orang-orang yang tidak selamat. Lihat bagaimana perbedaan antara kafir dan non-muslim. Makanya gue pribadi, gue lebih enak menyebut orang yang belum masuk Islam dengan sebutan kafir daripada non-muslim. Tapi kadang-kadang ada beberapa tempat ya yang mungkin itu cukup formal dan kita harus menyebut mereka dengan non-muslim gitu, non-Islam, orang yang tidak beragama Islam. Padahal secara bahasa itu sangat kasar sekali. Oke, jadi kafir itu juga ada 2, teman-teman. Ada yang namanya kafir harbi dan juga kafir zimmi. Ya. Harbi dan zimmi. Gue jelasin dulu yang zimminya. Kafir zimmi itu adalah kafir yang berada di naungan orang muslim. Atau misalkan di negara Islam, ya, mayoritas muslim, itu ada beberapa orang-orang kafir yang menjadi rakyat di situ. Nah, itu namanya kafir zimmi. Kafir yang harus dilindungi kalau dia tidak melakukan pelanggaran ya. Sedangkan kafir harbi itu adalah orang yang secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi itu tidak suka dengan Islam dan ingin menghancurkan Islam. Ingin menghancurkan muslim. Nah, golongan pertama yang mencoba menghancurkan Islam itu adalah orang kafir harbi. Ingat ya, perbedaan antara kafir harbi dan kafir zimmi. Golongan yang kedua, yaitu orang munafik. Bahkan, orang munafik ini teman-teman, ini kadang lebih bahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir itu udah kelihatan jelas ya. Mereka menuhankan siapa, mereka cara ibadahnya seperti apa, itu kelihatan jelas. Sedangkan orang-orang munafik ini kadang-kadang nyaru. Dan orang-orang munafik ini bukan hanya terjadi di
sekarang-sekarang aja. Dari zaman Nabi Muhammad juga udah ada namanya orang munafik. Orang munafik ini, mereka tuh secara lisan ngomong bahwa mereka adalah seorang muslim. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya itu tidak muslim sekali, tidak islami sekali. Bahkan teman-teman, ada tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat namanya deh, Abdullah, hamba Allah. Dan dia itu hidup di zaman Nabi. Ini mengisyaratkan bahwa nama secara islami itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa dia juga islami. Namun, ini bukan berarti kita tidak usah menamai dengan kata-kata islami ya. Karena mau bagaimanapun nama juga bisa sebagai doa. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan diisyaratkan ya, itu orang munafik masuk duluan ke neraka, baru orang kafir. Itu karena saking kurang ajarnya lah orang munafik ini. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang munafik dan semoga kita sendiri dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Amin. Golongan orang-orang yang menghancurkan Islam secara langsung atau tidak langsung, yang selanjutnya adalah orang yang menyalahartikan agama. Teman-teman tahu terorisnya, teroris yang mengatasnamakan agama. Mereka itu pakai dalil-dalil loh. Mereka itu rujukannya Al-Quran loh, hadis loh. Tapi kenapa mereka bisa bodoh gitu? Ngebom sana, ngebom sini, teror sana, teror sini. Itu karena mereka menyalahartikan agama. Teman-teman, orang yang menyalahartikan agama, itu ada yang ekstrim, ada yang nggak terlalu ekstrim. Orang yang ekstrim itu ya itu, teroris itu. Yang sampai ngebunuh orang, yang sampai meneror orang. Tapi ada juga orang-orang yang menyalahartikan agama, namun tidak ekstrim. Tapi bukan berarti mereka tidak menghancurkan Islam loh. Ada beberapa dari mereka itu menganggap harta benar-benar tidak penting. Menurut gua, itu salah satu orang yang menyalahi agama. Kenapa? Mau bagaimanapun juga, harta adalah hal yang penting. Yes. Teman-teman, Khulafaur Rasyidin itu 4 orang kan. 3 orangnya itu orang kaya. Teman-teman, rukun Islam ada berapa? Ada 5. 2-nya itu membutuhkan uang, zakat dan ibadah haji. Jangan disepelekan harta ini teman-teman. Jangan menganggap bahwa harta itu tidak dibawa mati. Kata siapa? Teman-teman, harta itu layaknya mata uang kita di akhirat. Orang di akhirat memang tidak pakai rupiah, tidak pakai rupiah, tidak pakai dolar Singapura. No, transaksi dalam tanda kutip ya. Di akhirat itu dengan pahala dan dosa. Teman-teman bisa tahu sendiri. Kalau misalkan ada orang disakiti gitu ya, pahala orang yang menyakiti akan diambil oleh orang yang disakiti. Apabila sudah habis pahalanya, maka dosa orang yang disakiti itu akan ditransfer ke orang yang menyakiti. Itu kayak konsep jual beli teman-teman. Konsep jual beli dalam tanda kutip itu lagi ya, itu tetap ada di akhirat. Teman-teman, uang itu bisa kita ganti menjadi pahala. Bagaimana caranya? Banyak, teman-teman tahu sendiri. Sedekah, zakat, ibadah haji tadi, membagikan takjil, sedekah ke pembangunan masjid, pahala jariah itu semua pakai uang, teman-teman. Poin gue adalah minimal muslim itu lebih tahu dan lebih bisa mengontrol uangnya. Jangan malah menyalahartikan uang. Jangan malah ketika ada orang-orang kafir harbi ya, uangnya banyak, terus mereka menghinakan muslim pakai uang itu. Terus kita masih bilang uang itu gak ada gunanya. Teman-teman kita, saudara-saudari kita yang di Palestina itu membutuhkan apa? Bantuan. Salah satu bantuan adalah uang. Kalau misalnya kita mau memberi mereka makan, bisa aja sih kita bawa beras. Tapi beras itu dibeli pakai uang. Mie instan juga dibeli pakai uang. Kalau kita mau jihad di sana, membeli senjata untuk pertahanan diri mereka, itu pakai apa? Pakai uang. Dan itu baru satu contoh orang-orang yang menyalahartikan agama ya, yaitu menyalahartikan harta. Masih banyak lagi. Masih banyak kita ngomongin soal ilmu dunia, kita belum ngomongin itu. Mungkin next ya, insya Allah kita jelasin. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan Muslim secara langsung ataupun tidak langsung, golongan selanjutnya adalah Muslim yang bodoh. Muslim yang bodoh di sini yang gue kategorikan adalah orang-orang yang memang kapasitas otaknya seharusnya normal, tapi mereka bodoh. Bodoh dalam artian ini nggak mau belajar. Teman-teman, mau kalian itu anak bangsawan, mau kalian itu anak pengemis, mau kalian itu anak PNS, ASN, guru honorer, kita ini terlahir bodoh, nggak tahu apa-apa dengan dunia.
Seiring berjalannya waktu, kita tuh akhirnya mengerti dunia secara perlahan, melalui pengalaman ataupun melalui cerita dari orang lain. Kita pelan-pelan jadi cerdas. Setiap muslim awalnya pasti bodoh, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi muslim itu diharuskan cerdas, teman-teman. Muslimnya normal itu harusnya cerdas. Ada berapa banyak ayat di Al-Quran yang bilang, tidakkah kamu memikirkan, tidakkah kamu mengambil pelajaran, tidakkah kamu berpikir. Ada berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan itu. Itu semua pakai pikiran, pakai otak yang Allah kasih gratis kepada kita. Napas kita gratis, otak kita gratis. Kita manfaatkan itu, teman-teman. Minimal teman-teman. Kita tuh ngerti dasar-dasar agama. Ya, dasar-dasar agama. Matematika itu punya dasar. Apa dasarnya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Mau kalkulus, mau logaritma, mau apalagi integral. Itu pasti ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Agama juga ada begitu, teman-teman. Ada dasar-dasarnya. Kalau teman-teman memang nggak mau menjadi ulama, misalkan, memang nggak mau jadi mufti, misalkan, maunya jadi dokter, maunya jadi polisi, maunya jadi tentara, maunya jadi pedagang, pengusaha, minimal harus tahu dasar-dasar agama. Nih, ada beberapa ya, ilmu-ilmu yang setidaknya teman-teman harus tahu, yaitu dasar-dasar agama ya. Yang pertama, tajwid. Cara baca Al-Quran. Teman-teman harus tahu. Kenapa? Ya buat sholat. Sholat kita itu pakai ayat-ayat Al-Quran, teman-teman. Pakai bahasa Arab. Jadi tajwidnya harus bagus. Terus fikih ibadah. Fikih ibadah ini banyak ya. Ada fikih ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, ibadah haji, umroh, segala macam. Jadi itu pelajari. Dan ini yang terpenting sebenarnya. Harusnya gue taruh di nomor pertama. Yaitu tauhid. Tauhid, teman-teman, harus benar-benar sampai hati. Bahkan ada yang membagi ya. Tauhid itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Uluhiyah itu bagaimana kita mengesahkan Allah. Allah hanya satu, tidak ada yang lain. Dengan kita mantap di uluhiyahnya, insya Allah kita terhindar yang namanya syirik. Rububiyah, Rob, ya Rob, rububiyah, Rob itu kita sadar dan tahu bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita hidup, nafas kita, otak kita, pikiran kita, akal kita, yang memelihara kita. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang kita ketahui ada 99 ya. Dan sifat-sifat Allah ada juga. Itu bisa kita pelajari. Itu beberapa dari dasar-dasar agama. Mungkin masih banyak lagi ya dasar-dasar agama. Jadi teman-teman bisa searching sendiri, cari guru, cari ustadz yang benar, cari ulama yang benar, cari kiai yang benar. Insya Allah teman-teman bisa mempelajari agama atau minimal dasar-dasar agama. Dan teman-teman, gue baru aja nulis ebook yaitu seri Membangkitkan Islam. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, di situ ada linknya. Ya, ini adalah seri. Jadi insya Allah gue berencana membuat beberapa ebook lagi dengan tema besarnya Membangkitkan Islam ini. Dan alhamdulillah kami udah menulis 1 ebook yaitu berfokus pada ilmu, keilmuan. Nah, bagaimana orang Islam itu bisa mengambil ilmu agama atau ilmu akhirat dan juga ilmu dunia atau ilmu duniawi untuk kepentingan agama. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan ebooknya. Dan ini gratis. Ini gratis. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menuliskan angka 0 ketika mau check out. Nanti di situ teman-teman bisa membaca ebooknya secara gratis. Tapi kalau teman-teman mau bersedekah supaya menambah gairah gua untuk menulis beberapa ebook yang akan insya Allah gua lanjutin, itu teman-teman bisa juga sedekah berapapun yang teman-teman mau. Bisa 25.000, bisa 50.000, dan bisa yang lebih besar. Terserah. Itu semampu teman-teman aja. Yang kelima, orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung itu menghancurkan muslim. Yaitu muslim namun diam. Dia tahu ada kemunafikan, dia tahu ada yang namanya kezoliman, tapi dia diam. Dia nggak mau ngambil resiko. Teman-teman tahu nggak? Golongan orang yang paling beresiko
golongan muslim yang paling beresiko. Tahu nggak siapa? Komen di bawah. Golongan orang yang paling beresiko itu adalah para rasul dan nabi. Lalu diikuti para ulama. Itu orang-orang yang paling beresiko. Semakin tinggi derajat seorang hamba, itu godaannya gede banget. Setan yang menggoda itu lebih berat. Jadi teman-teman, kalau misalkan bukan nabi, ya pastinya bukan nabi, itu ujian kita nggak sebanding dengan para rasul, para nabi, para ulama. Tapi para rasul, para nabi, para ulama itu berani mengambil resiko, teman-teman. Kita tuh sebagai muslim yang mungkin biasa aja, itu juga harus mengambil resiko. Apa resiko yang kita ambil? Ketika ada kezoliman, ya kita ubah itu dengan tangan kita kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa pakai tangan, pakai mulut. Tapi kalau dengan lisan kita juga nggak bisa, minimal kita ingkari dalam hati. Ini semua yang di video ini ya, teman-teman, ini self-reminder. Pengingat diri saya. Kan saya menonton video ini juga, teman-teman. Itu teman-teman 5 golongan yang menurut saya, mau menghancurkan Islam, mau menghancurkan Muslim, baik dia sadar atau tidak sadar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Teman-teman, lihat deh. Dari 5 golongan itu, 4 golongannya ngaku Muslim. Cuma tadi yang pertama, kafir harbi, yang jelas-jelas orang-orang di luar Islam. Orang-orang di luar Muslim. Tapi 4-4-nya adalah orang-orang Muslim, yang ngaku Muslim. Jadi, teman-teman, selain kita berhati-hati dengan orang-orang kafir harbi, sebaiknya kita edukasi teman-teman kita yang mungkin masih tergolong 4 golongan itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Semoga menjadi amal jariah untuk saya dan untuk teman-teman juga. Gua Abai 17 and have a nice day.